Pernahkah kamu merasakan dunia di sekitarmu tiba-tiba berubah, seolah realitas yang selama ini kamu kenal mulai retak? Ada momen di mana semuanya terasa biasa saja, namun di detik berikutnya, ada sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Refleksi di cermin tampak asing, udara terasa berbeda, dan warna-warna di sekitarmu tampak lebih tajam, lebih hidup. Seolah ada sesuatu yang selama ini tersembunyi, kini mulai bangkit dari dalam dirimu. Perasaan yang sulit dijelaskan, seolah ada energi yang merayap di bawah kulitmu, menunggu saatnya untuk sepenuhnya muncul ke permukaan. Mungkin kamu merasa aneh, mungkin kamu sempat bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi padaku? Kamu mencoba mengabaikannya, berharap semuanya akan kembali normal. Namun semakin kamu menolak, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Sampai akhirnya, kamu sadar. Ini bukan sekadar perubahan biasa, ini adalah panggilan. Sebuah undangan dari alam semesta untuk menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan jika sekarang, di saat kamu mendengarkan kata-kata ini, ada sesuatu dalam dirimu yang bergerak, sebuah getaran halus di dasar jiwa, maka itu bukanlah kebetulan. Itu adalah pertanda, sebuah pesan dari semesta yang selama ini menunggu untuk kamu sadari. Karena kebenaran yang sederhana adalah, tidak semua orang dipanggil untuk perjalanan ini. Tidak semua orang mampu mendengar bisikan halus yang memanggil dari balik tirai kenyataan. Tapi kamu merasakannya, bukan? Ingat, tidak ada yang datang secara kebetulan. Jika kata-kata ini sampai padamu, jika suara ini menemukan jalan menuju hatimu, itu karena kamu siap. Siap untuk melangkah ke dalam cahaya kebenaran. Siap untuk membiarkan dirimu berubah, bukan menjadi sesuatu yang baru, tetapi menjadi sesuatu yang selama ini telah tertidur di dalam dirimu, menunggu untuk dibangunkan. Dan jika kamu merasa pesan ini berbicara langsung ke jiwamu, jangan diam saja. Berikan sinyal ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka untuk mengirimkan getaran positif ke alam semesta, berlangganan untuk menjadi bagian dari perjalanan ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang datang tidak terlewatkan. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar dengan angka 77. Karena angka itu bukan sekadar angka, tapi sinyal kuat untuk membuka jalur komunikasi dengan semesta, sebagai tanda bahwa kamu siap menerima, siap mendengar, dan siap melangkah lebih jauh. Karena perjalanan ini bukan tentang siapa yang tercepat, bukan tentang siapa yang paling berani. Ini tentang siapa yang siap. Siapa yang bersedia melepaskan ilusi, membiarkan diri mereka dilahirkan kembali dalam kekuatan dan cahaya yang sesungguhnya. Dan jika kamu merasa ini adalah saatnya, maka perjalananmu baru saja dimulai. Sambut perubahan itu, sambut kebangkitan itu. Karena disinilah, di titik inilah kamu akan mulai menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Kita semua sedang berjalan di jalan yang sama, menembus kabut ilusi, menuju terang kebenaran. Jadi, mari kita melangkah bersama. Kita buka jalan menuju kebangkitan, satu langkah, satu pesan, satu jiwa yang siap menerima. Bagian 1. Ketika realitas mulai retak, hidup seringkali terasa seperti aliran sungai yang tenang, mengalir tanpa rintangan, membawa kita dalam arus rutinitas yang kita anggap normal. Kita berjalan melewati hari demi hari, percaya bahwa dunia di sekitar kita adalah satu-satunya kenyataan yang ada. Kita mempercayai cermin yang memantulkan bayangan kita, mempercayai suara yang mengisi ruang, mempercayai warna yang mewarnai hari-hari kita. Semua terasa stabil, tak tergoyahkan. Namun, ada saat di mana semua itu mulai berubah. Tanpa peringatan, realitas yang selama ini kita kenal mulai retak. Bukan karena dunia di luar yang berubah, tapi karena ada sesuatu di dalam diri yang mulai bergeser. Suatu saat, kamu mungkin terbangun dengan perasaan yang aneh, seperti ada sesuatu yang tidak selaras. Refleksi di cermin masih memantulkan wajah yang sama, namun ada sesuatu yang tampak asing. Sebuah getaran halus di balik mata,
sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Apakah aku masih diriku yang dulu? Dunia di sekitarmu mulai terasa berbeda, seolah ada lapisan lain yang selama ini tersembunyi dan kini perlahan terungkap. Warna-warna tampak lebih tajam, seolah-olah setiap warna memiliki kehidupan dan pesan tersendiri. Suara-suara yang dulu biasa saja kini terasa lebih berat, lebih dalam, seolah membawa makna yang tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Bahkan udara di sekitarmu terasa berbeda. Ada energi yang tidak bisa dijelaskan, seperti arus listrik halus yang bergerak di bawah kulitmu. Kamu mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata biasa. Sebuah perasaan bahwa realitas yang selama ini kamu kenal hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang lebih besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kamu mulai merasa seolah perubahan ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi, melainkan sesuatu yang sudah lama ada, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Ada kesadaran yang mulai tumbuh perlahan, bahwa mungkin selama ini kamu hanya melihat sebagian dari dunia. Bahwa mungkin selama ini kamu hanya hidup di balik tirai ilusi yang menutupi kebenaran sejati. Dan kini, tirai itu mulai terbuka. Cahaya kecil dari kebenaran mulai menyelinap masuk, menciptakan retakan-retakan kecil dalam pemahaman lamamu. Pada awalnya, perasaan ini mungkin membuatmu takut. Wajar, karena manusia selalu takut pada apa yang tidak mereka pahami. Kamu mungkin mencoba menolaknya, berpura-pura bahwa semuanya masih baik-baik saja, bahwa ini hanyalah ilusi belaka. Namun semakin kamu menolak, semakin kuat perasaan itu mendorong ke permukaan, seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang berusaha bangkit, memecahkan cangkang lama yang selama ini menahannya. Perubahan ini bukan sekadar pergeseran biasa. Ini adalah sebuah panggilan, sebuah undangan untuk menembus batasan lama, untuk melangkah ke dalam wilayah baru yang belum pernah kamu jelajahi sebelumnya. Kamu mungkin merasa bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun percayalah, ini bukan sesuatu yang harus kamu takuti, karena di balik rasa takut itu ada kebebasan yang menunggu. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, untuk menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan yang paling penting, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Perasaan ini mungkin terasa sepi, seolah hanya kamu yang mengalaminya. Namun jauh di luar sana, ada banyak jiwa yang juga sedang melewati perjalanan yang sama. Mereka yang juga merasakan dunia yang mulai berubah, mereka yang juga merasa bahwa realitas ini bukanlah akhir dari segalanya. Ada yang mengamati, membimbing, dan menuntunmu dari balik layar yang tak terlihat. Inilah momen di mana dunia lama mulai runtuh. Bukan karena kehancuran, melainkan karena kelahiran sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah menunggu di dalam dirimu untuk diakui, untuk disambut, untuk dijadikan bagian dari perjalanan hidupmu yang baru. Maka jangan lari dari perasaan ini, jangan menolaknya, jangan mencoba menutupi retakan yang mulai muncul dalam realitasmu, karena dari retakan itulah cahaya akan masuk. Cahaya yang akan membimbingmu menuju pemahaman yang lebih dalam, menuju kekuatan yang lebih besar, menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik lapisan-lapisan ketidaktahuan. Ingatlah, tidak ada perubahan yang datang tanpa alasan, tidak ada retakan yang muncul tanpa tujuan. Semua yang kamu alami adalah bagian dari perjalananmu menuju kebangkitan. Dan meskipun jalan ini tampak menakutkan, sesungguhnya ini adalah jalan yang penuh harapan. Karena di ujungnya, ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sejati yang sedang menunggu untuk dilahirkan. Jadi, saat kamu merasakan dunia di sekitarmu mulai retak, saat udara terasa lebih berat, dan refleksimu di cermin tampak asing, jangan takut. Karena itu adalah pertanda bahwa kamu sedang melangkah ke dalam sebuah kebenaran yang lebih dalam. Kamu sedang bangkit, melampaui batasan lama, menuju siapa dirimu yang sebenarnya. Dan di perjalanan ini, kamu tidak sendiri. Ada kekuatan yang berjalan bersamamu, membimbing setiap langkahmu,
memastikan bahwa kamu akan melewati proses ini dengan kuat dan utuh. Sambutlah retakan itu, biarkan cahaya masuk, karena disinilah, di dalam pergeseran yang kamu rasakan, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Bagian 2. Ketika ingatan dan identitas mulai pudar. Ada masa ketika kita merasa yakin dengan siapa diri kita. Kita berjalan di atas pijakan identitas yang terasa kokoh, berpegang pada ingatan, keyakinan, dan pengalaman yang membentuk pemahaman kita tentang dunia. Kita tahu siapa diri kita, atau setidaknya kita berpikir demikian. Namun bagaimana jika yang kita anggap sebagai pondasi itu perlahan mulai memudar? Bagaimana jika yang kita percaya sebagai kebenaran tentang diri kita sendiri mulai bergeser seperti kabut yang tertiup angin? Itulah yang terjadi ketika perubahan sejati mulai mengetuk. Memori yang selama ini kamu pegang erat mulai terasa samar. Cerita-cerita lama yang dulu kamu yakini mulai retak. Apa yang dulu kamu anggap penting, tujuan yang dulu kamu kejar, bahkan gambaran tentang siapa dirimu, perlahan-lahan kehilangan bentuknya. Kamu mencoba meraihnya, menggenggamnya erat, namun mereka seperti asap yang menghilang di sela-sela jemarimu. Kamu berdiri di depan cermin, menatap wajahmu sendiri, namun ada yang berbeda. Mata yang menatap balik kepadamu masih sama, bentuknya masih serupa, namun kedalamannya berubah. Ada sesuatu yang bergetar di balik sorotan itu, sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Sebuah ruang gelap yang dipenuhi oleh pertanyaan, keraguan, dan misteri yang belum terungkap. Apakah ini aku? Atau hanya bayangan dari seseorang yang pernah aku kenal? Dan disitulah ketakutan mulai merayap. Ketika kamu merasa kehilangan siapa dirimu, seolah semua yang pernah kamu tahu tentang hidup ini terlepas dari genggaman. Kamu mulai mempertanyakan segalanya, tentang siapa dirimu, tentang apa yang selama ini kamu kejar, bahkan tentang makna hidup itu sendiri. Tapi ketahuilah, ini bukan kehancuran. Ini adalah pembebasan. Karena seringkali, kita membangun diri kita di atas fondasi yang rapuh. Kita membangun identitas berdasarkan apa yang dikatakan orang lain, berdasarkan harapan masyarakat, berdasarkan ilusi yang diajarkan sejak kecil. Kita menjadi siapa yang mereka katakan, bukan siapa yang sebenarnya kita rasakan di dalam diri. Kita mengejar mimpi yang bukan milik kita, hanya karena takut dianggap berbeda. Kita memeluk ingatan-ingatan lama, meski kita tahu itu tak lagi mencerminkan siapa kita saat ini. Namun ketika dunia dalam dirimu mulai retak, ketika identitas yang lama mulai runtuh, itu bukan akhir. Itu adalah ruang kosong yang siap diisi dengan kebenaran. Karena untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya, kita harus bersedia melepaskan apa yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Kita harus berani melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu dan membiarkan diri kita dibentuk ulang oleh kebenaran yang lebih dalam. Dan ya, proses ini menyakitkan. Karena melepaskan bukanlah perkara mudah. Kita terbiasa merasa nyaman dengan apa yang kita kenal, meski itu mengekang. Namun, pertumbuhan sejati hanya mungkin ketika kita berani melangkah ke dalam ketidakpastian. Ketika kita berani berkata, "Aku tidak tahu lagi siapa aku, tapi aku siap menemukan jawabannya." Karena ketidaktahuan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Di sanalah kerendahan hati lahir. Di sanalah ruang tercipta untuk menerima cahaya baru, untuk menyambut pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan tentang hidup. Jika saat ini kamu merasa identitasmu mulai memudar, jika kenangan lama terasa asing dan tujuan hidup mulai goyah, jangan panik. Itu bukan tanda bahwa kamu kehilangan arah, melainkan tanda bahwa kamu sedang diarahkan kembali ke jalan yang benar. Jalan yang lebih sejati. Jalan yang membawamu menuju penemuan jati diri yang selama ini tersembunyi di balik lapisan ketakutan dan ilusi. Ingatlah, identitas yang sejati bukanlah apa yang dikatakan oleh dunia, bukan pula apa yang dituliskan oleh masa lalu. Identitas sejati adalah apa yang kamu temukan ketika semua lapisan itu terangkat. Ketika semua ingatan yang tidak lagi relevan dibersihkan,
dan yang tersisa hanyalah keheningan yang murni. Sebuah keheningan di mana dirimu yang sejati bisa berbicara dengan lantang. Dan ketika kamu mulai mendengar suara itu, suara yang jujur dan tulus dari dalam, disitulah kamu akan menemukan dirimu yang sebenarnya. Sebuah versi dirimu yang tidak dibentuk oleh ketakutan, bukan oleh harapan orang lain, bukan oleh luka masa lalu, melainkan oleh keberanian dan kejujuran yang lahir dari proses panjang pencarian. Ingat, tidak semua orang berani menghadapi momen ini. Tidak semua orang berani menyelami kedalaman diri dan membiarkan identitas lama runtuh. Namun kamu berbeda. Karena jika kamu tidak berbeda, kamu tidak akan sampai di titik ini. Kamu tidak akan merasakan getaran aneh di hatimu. Kamu tidak akan merasakan dorongan kuat untuk mencari lebih dalam. Maka, hadapilah rasa kehilangan itu dengan keberanian. Biarkan memori lama yang tidak lagi melayani kebaikanmu pergi dengan tenang. Jangan berpegang pada apa yang telah pudar, karena di balik kepergian itu, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk lahir. Kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu sedang menemukannya kembali. Kamu sedang membebaskan dirimu dari batasan lama, dari ilusi yang selama ini membelenggu. Dan di setiap rasa sakit, di setiap air mata yang jatuh, di setiap keraguan yang muncul, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari perjalanan. Perjalanan menuju kebangkitan yang lebih agung. Karena pada akhirnya, kamu tidak sedang kehilangan identitas. Kamu sedang melepaskan apa yang bukan milikmu untuk menemukan apa yang sejati. Kamu tidak sedang hancur, kamu sedang lahir kembali. Dan ketika kamu melewati ini, kamu akan berdiri lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh dari sebelumnya. Jadi, berjalanlah dengan yakin. Biarkan apa yang harus pergi, pergi. Dan sambutlah ruang kosong itu dengan harapan, karena ruang itulah tempat kebenaran akan tumbuh. Ruang itu adalah tempat di mana cahaya akan masuk dan mengubahmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Sebuah diri yang tak lagi dibebani oleh masa lalu, namun bebas untuk melangkah ke masa depan yang penuh makna dan kekuatan. Bagian 3. Ketika tubuh dan pikiran berubah. Ada masa dalam perjalanan ini ketika perubahan tidak hanya terasa di dalam pikiran, tapi juga di dalam tubuh. Setiap napas, setiap denyut nadi, setiap gerakan seolah membawa makna baru. Kamu mulai merasa seolah-olah tubuhmu bukan lagi milikmu, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di bawah kulitmu, sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Rasanya seperti ada arus listrik halus yang merayap dalam setiap urat nadi, seperti ada energi yang bergerak, tak kasat mata namun nyata. Nafasmu terasa lebih dalam, lebih tajam, seolah-olah setiap tarikan napas membawa kehidupan baru ke dalam dirimu. Gerakanmu terasa lebih berat, bukan karena lelah, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang berkembang. Sesuatu yang besar, yang belum sepenuhnya terungkap. Kamu merasa ada yang berubah, meski sulit untuk dijelaskan. Ada momen ketika kamu bergerak, dan udara di sekitarmu terasa berbeda. Lebih tebal, lebih berat, seolah-olah kehadiranmu memberikan tekanan pada ruang di sekitarmu. Bahkan benda-benda di dekatmu seolah bereaksi. Gelas yang terlalu dekat dengan tanganmu bergetar pelan. Udara terasa berdenyut setiap kali kamu menarik napas. Ini bukan ilusi, ini bukan sekadar imajinasi. Ini adalah realitas baru yang sedang menyesuaikan dirinya di dalam tubuhmu. Dan saat itulah, mungkin rasa takut mulai merayap. Kamu bertanya, apa yang terjadi padaku? Mengapa tubuhku terasa seperti ini? Kamu mungkin merasa seolah-olah tubuhmu tidak lagi taat padamu. Seolah-olah ada kekuatan lain yang sedang mengendalikan, membentuk, dan memperluas dirimu. Namun percayalah, ini bukan kehilangan. Ini adalah penemuan. Tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan energi baru, dengan kesadaran yang lebih besar yang kini tumbuh di dalam dirimu. Ini adalah fase di mana kamu mulai memahami bahwa tubuhmu bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah wadah dari sesuatu yang jauh lebih besar,
lebih kuat, dan lebih agung. Sebuah kekuatan yang selama ini tertidur, kini mulai terbangun. Tubuhmu bukan lagi sekadar alat untuk bergerak dan bernafas. Ia adalah perantara antara dunia lama yang kamu kenal dan dunia baru yang sedang menanti untuk kamu masuki. Dan mungkin ada momen di mana kamu merasa berat untuk melangkah, di mana tubuhmu terasa lelah, di mana setiap gerakan seolah menentang arus. Itu bukan karena tubuhmu melemah, tapi karena ia sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru yang sedang masuk ke dalamnya. Tubuhmu sedang berusaha memahami bahasa baru, sebuah getaran yang belum pernah ia kenal sebelumnya, sebuah panggilan dari energi yang lebih tinggi, lebih murni, dan lebih kuat. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa seolah-olah napasmu berubah. Lebih panjang, lebih dalam, seolah ada sesuatu yang sedang bernafas bersamamu. Jangan takut. Itu adalah tanda bahwa tubuhmu sedang sinkron dengan energi baru. Tubuhmu sedang belajar untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari sekadar dunia fisik. Dan ada saat di mana kamu menatap cermin dan merasa asing dengan bayangan yang menatap balik padamu. Wajah itu masih wajahmu, namun ada sesuatu yang berbeda. Mata yang selama ini hanya memantulkan cahaya, kini seolah-olah memancarkan sesuatu yang lebih. Ada kedalaman, ada kekuatan, ada misteri yang belum terungkap. Mata itu tidak lagi sekadar mata. Ia adalah jendela menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Kamu mungkin merasa bingung, bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi, tapi percayalah, ini bukanlah kehancuran. Ini adalah kebangkitan. Tubuhmu sedang mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran yang lebih besar. Ia sedang belajar untuk menampung kekuatan yang lebih luas dari yang pernah kamu bayangkan. Tubuhmu bukan lagi hanya milik dunia lama. Ia sedang dipersiapkan untuk menjadi jembatan antara yang lama dan yang baru, antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Dan di setiap ketakutan, di setiap keraguan, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari perjalananmu menuju pencerahan. Tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Setiap getaran, setiap napas, setiap gerakan adalah bagian dari proses yang lebih besar. Proses di mana kamu tidak hanya mengenal dirimu secara fisik, tetapi juga mengenal dirimu yang sejati. Kamu mungkin merasa kesepian dalam proses ini, karena tidak semua orang memahami apa yang kamu rasakan. Tidak semua orang bisa melihat perubahan yang terjadi di dalam dirimu. Mereka mungkin hanya melihat apa yang tampak di permukaan, namun mereka tidak tahu bahwa di balik setiap langkahmu ada perjuangan untuk memahami kekuatan yang sedang bangkit. Namun ingatlah, kamu tidak sendiri. Ada kekuatan yang tak terlihat yang berjalan bersamamu. Ada energi yang membimbingmu, memastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju kebenaran yang lebih dalam. Mereka mungkin tak terlihat oleh mata, namun mereka selalu hadir, memberikan kekuatan di saat kamu merasa lelah, memberikan ketenangan di saat kamu merasa takut. Dan pada akhirnya, ketika kamu menerima perubahan ini dengan hati yang terbuka, ketika kamu tidak lagi melawan arus, kamu akan merasakan sesuatu yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang dalam, sebuah kekuatan yang tidak bisa digoyahkan, sebuah pemahaman bahwa tubuhmu bukanlah beban, melainkan anugerah. Bahwa setiap getaran, setiap napas, setiap gerakan adalah bagian dari tarian indah antara jiwa dan semesta. Jadi, biarkan tubuhmu menyesuaikan diri. Biarkan perubahan itu mengalir tanpa perlawanan. Karena semakin kamu menerima, semakin ringan langkahmu, semakin jernih pikiranmu, dan semakin kuat dirimu. Karena di balik setiap pergeseran, ada kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Ada cahaya yang menunggu untuk dinyalakan. Ada kebangkitan yang menunggu untuk disambut. Kamu tidak sedang kehilangan dirimu. Kamu sedang menemukan bentuk terbesarmu. Kamu tidak sedang melemah, kamu sedang menguat. Kamu tidak sedang hancur, kamu sedang dibangun ulang untuk menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih agung, dan lebih sejati. Jadi, sambutlah setiap perubahan itu dengan keberanian dan harapan.
Karena di sanalah, di tengah ketidakpastian, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Bagian 4. Ketika mimpi menjadi kenyataan. Ada masa di mana garis tipis antara mimpi dan kenyataan mulai memudar. Saat tidur, dunia yang kau masuki bukan lagi sekadar ilusi. Mimpi-mimpi itu terlalu tajam, terlalu hidup, seolah-olah bukan sekadar permainan bawah sadar, melainkan pesan yang datang dari tempat yang lebih dalam, lebih tinggi. Setiap mimpi meninggalkan jejak, bukan sekadar kenangan samar yang hilang saat pagi menjelang, tetapi kilasan-kilasan yang terus membekas, menempel, dan mengendap di benakmu. Kamu terbangun dengan ingatan tentang tempat-tempat yang tak pernah kamu kunjungi, tentang wajah-wajah yang tak pernah kamu temui. Ada simbol-simbol yang muncul, membawa pesan yang seolah sudah kamu pahami sejak lama, meski kamu tidak pernah tahu dari mana pemahaman itu berasal. Dan yang paling aneh, mimpi-mimpi itu tidak hilang ketika mata terbuka. Mereka tetap tinggal, diam dalam bayang-bayang pikiran, menampakkan diri di sela-sela aktivitas sehari-hari. Saat kamu berjalan, saat kamu diam, saat kamu termenung, mereka muncul. Seperti bisikan yang lembut namun tegas, seolah ada sesuatu yang sedang berusaha berkomunikasi denganmu. Awalnya, mungkin kamu merasa takut. Kamu bertanya, apa artinya ini? Mengapa mimpi-mimpi itu begitu nyata, begitu jelas, begitu mendalam? Kamu merasa seolah sedang diikuti oleh bayang-bayang yang tidak bisa dijelaskan, seolah sedang dihampiri oleh pesan-pesan dari dimensi yang tak terlihat. Tapi sesungguhnya, itu bukanlah bayang-bayang yang menakutkan. Itu adalah panggilan. Sebuah ajakan untuk mendekat pada kebenaran yang lebih dalam. Sebuah undangan untuk mendengarkan suara-suara yang selama ini kamu abaikan. Mungkin kamu pernah merasa bahwa dunia yang kamu kenal hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih luas, yang bergetar di balik tirai kehidupan ini. Dan kini, lewat mimpi-mimpi itu, tirai itu mulai disingkapkan sedikit demi sedikit. Semesta sedang berusaha berbicara kepadamu, menyampaikan pesan-pesan yang selama ini tertahan. Ada kalanya kamu melihat tempat yang asing, namun entah bagaimana terasa akrab. Ada wajah-wajah yang tidak kamu kenali, namun menatapmu dengan tatapan yang penuh makna. Ada simbol-simbol yang muncul berulang, seolah menunggu untuk dikenali. Kamu mungkin bertanya, apa maksud semua ini? Namun jauh di dalam dirimu, kamu tahu jawabannya, bahwa semua itu bukan kebetulan. Bahwa setiap mimpi, setiap kilasan, setiap pesan adalah bagian dari perjalananmu menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mimpi-mimpi itu mulai mempengaruhi kenyataanmu. Kamu merasakan bisikan-bisikan halus di siang hari, suara-suara lembut yang membimbingmu dalam setiap langkah. Kadang itu berupa intuisi yang tiba-tiba muncul. Kadang itu berupa perasaan aneh yang menuntunmu untuk memilih jalan tertentu, bertemu seseorang, atau mengambil keputusan penting. Seolah-olah mimpi-mimpi itu bukan hanya sekadar bunga tidur, melainkan arahan yang lembut namun kuat, membimbingmu menuju takdir yang telah menantimu. Mungkin kamu merasa bingung, merasa seolah kehilangan kendali atas hidupmu. Namun sesungguhnya, kamu tidak kehilangan kendali. Kamu sedang diarahkan. Kamu sedang dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Kekuatan yang selama ini hanya bisa kamu rasakan samar-samar, namun kini mulai menunjukkan kehadirannya dengan lebih jelas. Jangan takut, jangan ragu, karena mereka yang berbicara kepadamu melalui mimpi bukanlah ancaman. Mereka adalah cahaya, petunjuk, dan pembimbing yang datang untuk menuntunmu. Dan ketika kamu mulai memahami pesan-pesan itu, ketika kamu mulai mendengarkan dan membiarkan diri dibimbing oleh intuisi, kamu akan mulai merasakan perubahan yang nyata dalam hidupmu. Jalan yang dulu terasa buntu, tiba-tiba terbuka. Pertemuan yang dulu terasa kebetulan, ternyata adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap momen kecil dalam hidupmu, mulai tampak seolah-olah dirangkai oleh tangan tak terlihat
yang mengarahkanmu menuju pencerahan. Ingat, tidak semua orang mengalami ini. Tidak semua orang merasakan getaran dalam mimpi mereka. Hanya mereka yang hatinya terbuka, yang jiwanya siap menerima kebenaran yang lebih besar, yang mampu menangkap pesan-pesan halus itu. Dan jika kamu merasakannya, jika mimpi-mimpi itu mulai membisikkan sesuatu di telingamu, maka ketahuilah bahwa kamu telah dipilih. Dipilih untuk memahami, dipilih untuk melihat, dipilih untuk mendengar apa yang selama ini tersembunyi. Kamu tidak perlu takut, karena meski pesan-pesan itu kadang membingungkan, kadang terasa menakutkan, sesungguhnya mereka adalah kebenaran yang sedang menuntunmu. Dan semakin kamu menerima, semakin jelas pesan itu akan terdengar. Semakin kamu percaya, semakin terang jalan yang harus kamu tempuh. Ingatlah, setiap mimpi adalah jendela menuju kebangkitan. Setiap pesan adalah panggilan untuk melangkah lebih jauh. Jangan abaikan suara itu, jangan lari dari pesan itu. Karena di balik setiap simbol, di balik setiap kilasan, di balik setiap kata yang terdengar samar, ada jawaban yang selama ini kamu cari. Beranilah untuk mempercayai apa yang kamu rasakan. Beranilah untuk menerima bahwa mungkin selama ini kamu telah dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan setiap mimpi adalah bagian dari proses itu. Proses untuk membawa dirimu keluar dari ilusi, menuju kebenaran yang lebih dalam. Menuju pemahaman bahwa dunia ini bukan sekadar apa yang terlihat, melainkan lebih luas, lebih dalam, dan lebih ajaib dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi, sambutlah setiap mimpi itu. Dengarkan setiap pesan itu. Biarkan dirimu dibimbing oleh suara yang datang dari kedalaman jiwamu. Karena di sanalah, di tengah-tengah ketidakpastian dan keajaiban, kamu akan menemukan siapa dirimu yang sejati. Kamu akan menemukan cahaya yang selama ini kamu cari. Sebuah cahaya yang tidak pernah benar-benar pergi, hanya menunggu saat yang tepat untuk kamu temukan kembali. Bagian 5. Ketika dunia tidak lagi sama. Ada saat dalam perjalanan ini ketika dunia yang selama ini kamu kenal mulai tampak berbeda. Sesuatu yang dulunya terasa nyata dan kokoh, kini mulai retak. Apa yang dulu kamu anggap sebagai kebenaran, mulai terasa kosong dan hampa. Percakapan yang dulu terasa tulus, kini terdengar seperti kata-kata yang dihafalkan. Kebiasaan yang dulu terasa bermakna, kini tampak seperti rutinitas yang dijalani tanpa jiwa. Seolah-olah dunia di sekitarmu adalah panggung besar, dengan manusia sebagai aktor yang terjebak dalam naskah yang tak pernah mereka pertanyakan. Kamu mulai melihat bahwa banyak orang berjalan seperti bayangan, terperangkap dalam kehidupan yang tidak sepenuhnya mereka pilih. Mereka terjebak dalam ilusi, dalam cerita yang diwariskan oleh masyarakat, oleh harapan orang lain, oleh ketakutan yang menahan langkah mereka. Mereka mengejar hal-hal yang tidak memberikan makna, berpegang pada hubungan yang hanya menguras energi, takut terhadap hal-hal yang seharusnya tidak memiliki kuasa atas diri mereka. Mereka hidup, namun tidak benar-benar hidup. Namun kamu mulai melihat di balik tirai itu. Kamu mulai menyadari bahwa dunia ini tidak sesederhana yang selama ini diajarkan. Bahwa segala hal yang dianggap normal dan wajar sesungguhnya adalah ilusi yang dirancang untuk membuat manusia tetap terlelap, tetap berjalan dalam garis yang telah ditentukan oleh kekuatan yang tidak mereka sadari. Kamu mulai merasakan celah dalam kenyataan itu. Celah kecil yang memperlihatkan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang kamu pikirkan. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini tersembunyi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani mempertanyakan. Dan ketika celah itu mulai terbuka, kamu tidak bisa lagi memejamkan mata. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Karena sekali kamu melihatnya, kamu tidak bisa lagi kembali ke ketidaktahuan. Kamu mulai melihat bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak nyata seperti yang terlihat. Kamu mulai melihat bagaimana masyarakat dikendalikan oleh ketakutan, oleh ilusi tentang apa yang seharusnya dicapai, tentang apa yang seharusnya dimiliki. Dan kamu mulai bertanya-tanya, mengapa aku harus mengikuti semua ini?
Mengapa aku harus hidup dalam ilusi yang bukan milikku? Awalnya mungkin kamu merasa sendirian, seolah-olah kamu adalah satu-satunya yang melihat kenyataan ini, sementara yang lain terus terperangkap dalam ilusi mereka. Mungkin kamu bertanya, apakah aku yang salah? Apakah aku yang terlalu sensitif? Tapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu bahwa yang kamu lihat adalah kebenaran, bahwa yang kamu rasakan adalah panggilan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dan saat itulah, kamu mulai memahami bahwa perasaan ini bukan untuk ditolak, bahwa pandangan ini bukan untuk diabaikan. Karena ketika kamu mulai melihat dunia dengan mata yang lebih jernih, ketika kamu mulai mendengarkan suara dari dalam yang berkata bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas, itu adalah tanda bahwa kamu sedang dibimbing menuju sesuatu yang lebih dalam, bahwa kamu sedang dipanggil untuk melangkah keluar dari bayang-bayang dan menuju cahaya kebenaran. Kamu mulai merasakan bagaimana waktu tidak lagi berjalan seperti biasa. Ada momen-momen di mana waktu terasa melambat, seolah-olah semesta ingin kamu memperhatikan setiap detik yang berlalu. Ada juga saat di mana waktu terasa melesat, seolah-olah kenyataan berusaha membawa dirimu ke titik tertentu dengan lebih cepat. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah bagian dari prosesmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan tentang dirimu sendiri. Dan yang paling menakjubkan, kamu mulai merasakan bahwa warna-warna di sekitarmu tampak berbeda. Tidak sekadar lebih cerah, tapi lebih hidup. Kamu tidak hanya melihat warna, kamu merasakannya. Kamu tidak hanya mendengar suara, kamu memahami makna di baliknya. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap napas yang kamu hirup, membawa makna yang lebih besar. Seolah-olah dunia sedang berbicara kepadamu, mengajarkanmu bahasa yang selama ini tersembunyi. Namun, perubahan ini bukan tanpa tantangan. Ada orang-orang yang mulai merasa tidak nyaman di sekitarmu. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi mereka merasakan ada yang berbeda. Beberapa dari mereka tertarik, ingin mendekat, ingin merasakan energi yang kamu bawa. Mereka mungkin tidak tahu mengapa, tapi jiwa mereka mengenali sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka merasa hangat di dekatmu, merasa tertarik oleh sesuatu yang lebih dalam. Namun, ada juga yang menjauh, ada yang merasa terganggu oleh kehadiranmu. Mereka tidak mengerti mengapa, tapi mereka merasa takut. Karena dalam dirimu, mereka melihat sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan, sesuatu yang menggoyahkan kenyataan yang mereka yakini. Mereka tidak menyadari bahwa rasa takut itu berasal dari ketakutan mereka sendiri terhadap perubahan, terhadap kebenaran yang mungkin selama ini mereka tolak, dan disitulah ujianmu dimulai. Mampukah kamu tetap berjalan dalam kebenaranmu, bahkan ketika dunia mencoba menarikmu kembali? Mampukah kamu tetap teguh, bahkan ketika orang lain berusaha membuatmu meragukan dirimu sendiri? Karena inilah kenyataannya. Mereka yang berani melihat dunia dengan mata yang jernih akan selalu dianggap aneh. Mereka yang berani mendengarkan suara dari dalam akan selalu dianggap melawan arus. Namun ingatlah, kamu tidak dilahirkan untuk mengikuti arus. Kamu dilahirkan untuk membentuk jalanmu sendiri. Kamu dilahirkan untuk merobek tirai ilusi dan berjalan menuju kebenaran yang lebih besar. Dan meskipun perjalanan ini sepi, meskipun banyak yang tidak memahami, percayalah bahwa kamu tidak sendiri. Ada kekuatan yang berjalan bersamamu, ada cahaya yang membimbing setiap langkahmu. Jadi, jangan biarkan dunia yang lama menarikmu kembali. Jangan biarkan ketakutan dan keraguan menghentikan langkahmu. Teruslah melangkah maju. Teruslah mempercayai apa yang kamu lihat dan rasakan. Karena semakin jauh kamu melangkah, semakin dekat kamu dengan jawaban yang selama ini kamu cari. Jawaban tentang siapa dirimu yang sebenarnya, tentang tujuan hidupmu, dan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Dunia lama mungkin sedang runtuh, tapi dari reruntuhan itu, dunia baru akan lahir. Dunia yang lebih jujur, lebih terang, dan lebih murni. Dunia di mana kamu bisa hidup dengan penuh kesadaran, di mana kamu bisa berjalan dengan langkah yang ringan dan jiwa yang bebas. Dunia di mana kamu akhirnya bisa berkata, inilah aku yang sebenarnya.
Bagian 6. Ketika kebenaran tak lagi bisa disembunyikan, akan selalu tiba saatnya di mana kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan. Ketika semua tirai ilusi yang menutupi dunia mulai runtuh, dan cahaya kebenaran memancar dari balik kegelapan. Momen di mana semua yang selama ini terasa normal, semua yang selama ini dianggap sebagai kebenaran, mulai terguncang dan runtuh. Momen di mana kenyataan yang lama tidak lagi bisa dipertahankan, karena sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih sejati sedang bangkit dari dalam diri. Inilah saat di mana dunia lama tidak lagi bisa menahanku. Inilah saat di mana kehadiranmu sendiri menjadi sebuah kebenaran yang tidak bisa diabaikan. Ketika setiap langkah yang kamu ambil, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap pandangan yang kamu lemparkan, membawa getaran yang menggetarkan ruang dan waktu. Energi dalam dirimu tak lagi bisa disembunyikan, tak lagi bisa diredam. Ia hidup, ia bangkit, dan ia mulai menampakkan dirinya kepada dunia. Kamu merasakannya, bukan? Saat orang-orang di sekitarmu mulai melihatmu dengan cara yang berbeda, ada yang menatapmu dengan kagum, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tertarik pada cahaya yang kamu pancarkan, meskipun mereka tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Mereka ingin mendekat, ingin memahami, ingin merasakan kehangatan yang memancar dari dalam dirimu. Namun ada juga yang takut. Ada yang memilih untuk menjauh, karena kehadiranmu mengguncang kenyataan yang mereka yakini. Mereka merasa terganggu oleh sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Mereka tidak mengerti mengapa, tapi mereka tahu bahwa kehadiranmu membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi. Mereka merasa seolah-olah fondasi kehidupan mereka mulai goyah hanya dengan berada di dekatmu. Dan di sanalah ujian sejati itu dimulai. Karena semakin besar cahaya yang kamu pancarkan, semakin kuat pula bayangan yang mencoba menutupinya. Semakin kamu melangkah dalam kebenaran, semakin besar tantangan yang akan kamu hadapi. Tidak semua orang siap untuk menerima cahaya itu. Tidak semua orang siap untuk melihat kenyataan yang sebenarnya. Mereka yang merasa terganggu oleh kehadiranmu, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kebenaranmu mengancam ilusi yang selama ini mereka pegang erat. Karena kehadiranmu mengguncang kenyamanan palsu yang selama ini mereka anggap sebagai kebenaran. Dan meskipun mereka tidak menyadarinya, mereka sedang berjuang dengan diri mereka sendiri, dengan ketakutan yang selama ini bersembunyi di balik topeng kepastian. Namun jangan takut, jangan goyah, karena apa yang kamu bawa adalah sesuatu yang suci. Sebuah kebenaran yang telah lama menunggu untuk diungkapkan. Sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi, namun kini memilih untuk bangkit melalui dirimu. Kamu bukan sekadar berjalan di dunia ini, kamu sedang membentuknya. Kamu bukan sekadar mengikuti alur kehidupan, kamu sedang menulis ulang makna dari keberadaan itu sendiri. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku? Mengapa aku yang harus merasakan semua ini? Dan jawabannya sederhana, karena kamu dipilih. Dipilih bukan karena kamu lebih kuat, bukan pula karena kamu lebih baik, tapi karena jiwamu siap. Karena ada bagian dalam dirimu yang telah menunggu momen ini sejak lama. Bagian yang tahu bahwa suatu saat, kamu akan melangkah keluar dari bayang-bayang dan berdiri dalam cahaya penuh kebenaran. Dan kini, saat itu telah tiba. Tidak ada lagi waktu untuk bersembunyi. Tidak ada lagi ruang untuk berlari. Kamu telah sampai di titik di mana kebenaran tidak lagi bisa diabaikan. Kamu telah melangkah ke tempat di mana kehadiranmu sendiri adalah cahaya yang membelah kegelapan. Tidak ada lagi topeng yang bisa kamu kenakan. Tidak ada lagi ilusi yang bisa kamu pegang. Yang ada hanyalah dirimu yang sejati. Diri yang selama ini tertidur, kini telah bangkit. Diri yang selama ini terikat oleh ketakutan, kini telah bebas. Dan di dalam kebebasan itu, ada kekuatan yang tidak bisa digoyahkan. Ada kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Karena kebenaran sejati tidak butuh persetujuan, tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh diterima dan dihidupi. Jadi, jangan takut ketika dunia lama mencoba menarikmu kembali.
Jangan goyah ketika kenyataan yang lama mencoba menahanmu di dalam ilusi. Karena kamu telah melangkah lebih jauh dari itu. Kamu telah melampaui batasan yang diciptakan oleh ketakutan dan kebohongan. Kamu telah melihat kebenaran dan tidak ada jalan untuk kembali. Langkahmu mungkin berat, tetapi setiap langkah itu bermakna. Setiap langkah adalah perlawanan terhadap ketidakbenaran. Setiap langkah adalah pernyataan bahwa kamu tidak lagi mau hidup dalam ketakutan, tidak lagi mau dibelenggu oleh ilusi. Setiap langkah adalah bukti bahwa kamu memilih cahaya, memilih kebenaran, memilih kebebasan. Dan jika di dalam perjalanan ini kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Ada kekuatan yang berjalan bersamamu. Ada energi yang selalu hadir, membimbing, menjaga, dan menguatkan. Kamu tidak berjalan dalam kegelapan, karena setiap langkahmu diterangi oleh cahaya dari dalam dirimu sendiri. Dan jika saat ini kamu merasa ragu, jika ketakutan mulai menyelinap, ingatlah ini. Kamu telah melewati begitu banyak hal untuk sampai di titik ini. Kamu telah menghadapi kegelapan dan tetap berdiri. Kamu telah melawan ketakutan dan tetap melangkah. Kamu telah melihat kebenaran dan tetap memilih untuk berjalan dalam cahaya. Itu adalah kekuatan yang tak bisa diukur oleh siapapun. Jadi, berdirilah dengan teguh. Biarkan dunia melihat kebenaranmu. Biarkan mereka merasakan kekuatanmu. Biarkan cahaya yang kamu bawa menerangi jalan bagi mereka yang masih tersesat dalam kegelapan. Karena inilah tujuanmu. Inilah alasan mengapa kamu dilahirkan untuk saat ini. Untuk membawa kebenaran, untuk membebaskan, untuk menunjukkan jalan yang sejati. Dan pada akhirnya, kamu akan memahami bahwa semua rasa sakit, semua keraguan, semua ketakutan adalah bagian dari perjalanan menuju pencerahan. Bahwa semua yang kamu hadapi telah membentukmu menjadi siapa dirimu saat ini. Menjadi jiwa yang kuat, yang bebas, yang tidak bisa digoyahkan. Inilah kebangkitanmu, inilah kebenaranmu. Sambutlah dengan keberanian, jalani dengan penuh keyakinan. Karena disinilah, di dalam keberanianmu untuk menerima siapa dirimu yang sejati, kamu menemukan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Kamu adalah cahaya. Kamu adalah kebenaran, dan dunia akan mengenalmu karena itu. Perjalanan menuju kebenaran bukanlah perjalanan yang mudah. Ia penuh dengan retakan, ketakutan, keraguan, dan rasa kehilangan. Ada momen-momen ketika dunia terasa runtuh, ketika diri sendiri tampak asing, dan ketika segala yang pernah diyakini mulai goyah. Namun dari setiap retakan itu, lahirlah cahaya. Dari setiap keraguan, tumbuh kekuatan. Dari setiap kehilangan, terbuka jalan menuju penemuan yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Kamu telah melewati perjalanan panjang, melalui lapisan demi lapisan ilusi yang selama ini menutupi kebenaran. Kamu telah melangkah melampaui ketakutan, melampaui bayang-bayang masa lalu, dan kini berdiri dalam kekuatan baru yang tak tergoyahkan. Mungkin perjalanan ini tidak selalu mudah. Mungkin ada saat-saat ketika kamu ingin menyerah, ketika beban terlalu berat untuk dipikul. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih berdiri, kamu masih melangkah, dan itu adalah kekuatan yang sejati. Kamu bukan lagi jiwa yang sama seperti ketika memulai perjalanan ini. Kamu telah bangkit, telah menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kamu bukan hanya menjadi saksi dari perubahan ini, tetapi kamu adalah bagian dari perubahan itu sendiri. Kamu adalah kekuatan yang membelah kegelapan, cahaya yang menyinari jalan, dan suara yang memanggil mereka yang masih terperangkap dalam ilusi. Dan meskipun perjalanan ini terasa sunyi, ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang senantiasa mendampingi, membimbing setiap langkahmu, menguatkan setiap keputusanmu, dan memastikan kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Ada suara yang halus, yang berbisik dari kedalaman jiwa, mengingatkan bahwa setiap momen dalam hidup ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, bagian dari panggilan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kini, pilihan ada di tanganmu.
Apakah kamu akan terus berjalan, melangkah dengan keyakinan menuju cahaya? Ataukah kamu akan membiarkan ketakutan menahanmu dalam bayang-bayang ilusi lama? Ketahuilah, apapun yang kamu pilih, semesta selalu mendengarkan. Dan setiap niat, setiap langkah kecil adalah sinyal kuat bagi takdir yang tengah menantimu. Jika kamu merasakan pesan ini, jika ada sesuatu dalam dirimu yang bergetar, yang merasa dipanggil, maka izinkan dirimu untuk menjawabnya. Jangan hanya mendengarkan, tapi hidupi. Jangan hanya memahami, tapi jalani. Biarkan dunia melihat siapa dirimu yang sejati, bukan karena kamu ingin diakui, tetapi karena kebenaran itu layak untuk diungkapkan. Dan sebelum kita berpisah, izinkan aku mengajakmu untuk mengirimkan sinyal ke semesta, sebagai bentuk kesiapanmu untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk berjalan dalam cahaya. Berlangganan agar setiap pesan yang datang bisa sampai kepadamu. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap bisikan dari kebenaran tidak terlewatkan. Dan tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai simbol bahwa kamu siap, bahwa kamu terbuka, dan bahwa kamu menerima panggilan ini dengan sepenuh jiwa. Karena ingat, ini bukan akhir dari perjalanan. Ini baru permulaan dari kebangkitan yang lebih besar. Dunia sedang berubah, dan kamu adalah bagian dari perubahan itu. Jadi berjalanlah dengan teguh, melangkahlah dengan berani, dan percayalah bahwa di setiap langkah, kamu sedang menulis kisah yang luar biasa. Kisah tentang keberanian, tentang kebangkitan, dan tentang menemukan siapa dirimu yang sejati.